semua, balik lagi dengan saya Marissa Jalan Penambunan dengan NIM 6670210114. Kali ini kita akan membahas terkait kebijakan lingkungan Indonesia versus Amerika Serikat. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki beberapa kesamaan yang menarik. Kedua negara kaya akan keragaman budaya dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan etnis. Selain itu, keduanya memegang teguh nilai-nilai demokrasi dan sistem pemerintahan yang mengedepankan partisipasi rakyat. Baik Indonesia maupun Amerika Serikat juga aktif loh dalam ekonomi global, terlibat dalam perdagangan internasional, dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai organisasi internasional. Tidak hanya itu, keduanya menghadapi tantangan serupa dalam urbanisasi yang cepat dengan pertumbuhan kota yang pesat dan tantangan terkait infrastruktur, lingkungan, dan ketimpangan sosial. Dalam hal keragaman geografis, Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama memiliki landscape yang luas dari pegunungan hingga pantai yang memberikan kekayaan alam serta tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Setelah melihat kesamaan antara Indonesia dan Amerika Serikat, perlu juga loh kita memperhatikan perbedaan mereka dalam aspek keterlibatan sektor swasta, konservasi alam, dan inovasi teknologi terkait kebijakan lingkungan. Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita lanjut ke dalam pembahasannya ya. Oke, pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah tentang perbedaan regulasi di Indonesia dan juga di Amerika Serikat. Pertama, di Indonesia. Indonesia memiliki undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Indonesia juga memiliki Indonesian Full Net Sinks 2030 yang bertujuan untuk mengurangi emisi GRK dari sektor kehutanan dan lahan serta meningkatkan penyerapan karbon. Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan rencana operasional yang rinci untuk operasionalisasi Full Net Sinks 2030 Indonesia dan telah menyiapkan pedoman kerja untuk pengelolaan hutan dan lahan secara lebih sistematis. Selanjutnya kita akan melihat kebijakan yang ada di Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki berbagai undang-undang dan kebijakan yang terkait dengan lingkungan hidup seperti Clean Air Act, Clean Water Act, and Endangered Species Act. Amerika Serikat juga memiliki Paris Agreement yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon global dan meningkatkan penyerapan karbon. Pemerintah Amerika Serikat juga telah mengembangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan sumber daya alam secara lebih efektif serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan hidup. Setelah memahami regulasi yang ada di Indonesia dan juga Amerika Serikat, mari kita menganalisis tentang keterlibatan sektor swastanya guys. Keterlibatan sektor swasta dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia dan Amerika Serikat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk program kemitraan publik swasta dan insentif ekonomi. Di Indonesia, kemitraan publik swasta atau disebut dengan KPS dianggap sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa. KPS juga dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti crowdfunding dan social enterprise. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menggunakan model kemitraan seperti Build, Operate, Transfer atau kita sebut BOT untuk mengembangkan infrastruktur. Sedangkan di Amerika Serikat, keterlibatan sektor swasta dalam pelestarian lingkungan dilakukan melalui berbagai cara juga guys, termasuk program kemitraan publik swasta dan insentif ekonomi. Contohnya, pemerintah Amerika Serikat menggunakan model kemitraan seperti Public Private Partnership PF3 untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. P3 memungkinkan pemerintah dan swasta bekerja sama untuk mengembangkan proyek-proyek yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperkuat kualitas lingkungan. Insentif ekonomi juga digunakan untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam upaya pelestarian lingkungan seperti dengan memberikan insentif biaya untuk proyek-proyek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mari kita membahas lebih dalam tentang apa sih program-program di negara Indonesia dan Amerika Serikat terkait tentang lingkungan ini. Pertama, program konservasi alam di Indonesia. Itu ada program Taman Nasional, pengelolaan daerah luas yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, yaitu adalah program konservasi satwa langka. Program ini meliputi penyelamatan, rehabilitasi, pelepasan liar, reintroduksi, monitoring, dan edukasi masyarakat sekitar untuk satwa langka yang dalam keadaan kurang sehat atau tidak baik. Nah, selanjutnya itu adalah program yang ada di Amerika Serikat. Itu adalah yang program pertama yaitu adalah USAID Bijak. Program ini yang dibiayai oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat USAID bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI serta mitra lainnya untuk mengatasi perubahan iklim dan memperkuat pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Program ini telah membantu Indonesia melindungi ekosistem yang beresiko, menurunkan perambahan dan sengketa lahan, serta memanfaatkan data untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efektif dan transparan. Berbagai organisasi dan individu telah berpartisipasi dalam upaya konservasi alam dan pelestarian lingkungan hidup. Contohnya, organisasi seperti The Nature Conservancy and World Wildlife Fund telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi satwa liar dan ekosistem.